Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa channel dakwah Triyoga Al Gibran yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel ini. Maka pada kesempatan yang Allah berikan keluangan waktu kepada kita kali ini, mari kita manfaatkan untuk melanjutkan taklim kita, yaitu ngaji kitab Wasiatul Mustafa. Dan sekarang adalah episode yang ketiga. Baik, langsung saja kita buka kitabnya. Masih halaman 2. Baris ketiga dari atas. 1, 2, 3. Dan ini adalah wasiat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Ali, idza ghadiballahu ala ahadin razaqahu malan haraman fa idza stadda ghadabuhu alaihi wakala bihi syaitanan yubariku lahu fihi wa yashabuhu wa yushhiluhu bid dunya anid din wa yusahhilu lahu umura dunyahu wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Ya Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengawali dengan kata-kata Ya Ali atau Wahai Ali, karena ini merupakan wasiat langsung beliau kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Idza ghadiballahu ala ahadin, ketika Allah murka atau marah kepada seseorang. Nah, pertanyaannya, mengapa Allah murka? Jawabannya adalah karena dosa-dosa atau maksiat-maksiat yang dilakukan secara terus-menerus oleh orang tersebut. Ahadin. Walaupun misalnya itu adalah dosa-dosa yang kecil. Karena tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus. Atau dengan kalimat dosa-dosa kecil bila dilakukan secara terus-menerus, ya, secara istiqomah, maka dia akan menjadi dosa yang besar. Lalu orang tersebut seperti tidak menyadarinya, sehingga tidak pernah ada usaha untuk bertaubat atau kembali kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia masuk pada kategori orang yang melampaui batas dan akhirnya lalai dari mengingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya apa? Allah murka kepadanya. Ghadiballah ala ahadin. Allah murka kepada orang itu. Maka ketika Allah telah murka, apa selanjutnya? Kata Rasulullah, razaqahu malan haraman. Allah mengirimkan rezeki atau memberikan rezeki kepada orang itu. Kelihatannya enak sekali. Udah berbuat maksiat, dosa-dosa kecil dilakukan secara terus-menerus. Namun Allah malah memberikan rizki kepadanya, razaqahu. Namun ingat, malan haraman. Rizki itu adalah rizki dari harta yang haram, malan haraman. Ini unik para pemirsa. Mengapa? Sebagai manifestasi atau perwujudan dari kemarahannya Allah kepada seseorang, Allah malah memberikan rizki kepadanya yang menjadi objek kemarahannya tadi itu. Bahkan berlimpah ruah rizkinya di situ. Karena itu mungkin kita sempat heran dan berpikir ketika melihat seseorang, ya sebut saja si fulan,
ibadahnya sedikit, atau malah tidak sama sekali. Sholat tidak, karena tidak pernah kita melihatnya di masjid. Membaca Al-Quran juga tidak, karena kita tidak pernah mendengar suara bacaan Al-Quran di rumahnya. Sedekah apalagi, jauh, karena dia terkenal orang yang bakhil. Ada orang ngamen saja diusir, nih misalnya, dan lain-lainnya. Namun kita lihat orang itu sepertinya makin kaya saja. Rumahnya bagus, sedikit-sedikit direnovasi sehingga kelihatan mentereng dan wah. Mobilnya ganti-ganti ya, baru terus, dan tampak kehidupannya lancar-lancar saja atau aman-aman saja, seperti tidak ada masalah yang berarti. Nah, para pemirsa, wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah jawabannya. Ini ibroh ya, atau pembelajaran buat kita, bahwa kita jangan mudah silau, jangan mudah terpukau dengan kemewahan atau kemegahan. Siapa sangka ternyata kekayaan ya, yang kita lihat pada si fulan tadi itu ternyata adalah harta yang haram, yang sengaja Allah kirim, Allah tumpahkan kepadanya sebagai bentuk dari kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malan haroman. Jadi harta itu ternyata bisa jadi diperoleh dengan cara-cara yang haram. Menariknya para pemirsa, semua itu Allah mudahkan. Karena itu sepertinya aman-aman saja. Mengapa begitu? Itulah yang disebut dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah segerakan di dunia ini. Hingga akhirnya dia tidak akan merasakan lagi kenikmatan-kenikmatan di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Baik para pemirsa, kita lanjutkan. Fa idza stadda ghadabuhu alaihi, maka ketika telah memuncak kemarahan Allah kepadanya. Ini satu tingkat ya, di atasnya ghadiballah. Kalau tadi ghadiballah, Allah murka, Allah marah. Maka di sini fa idza stadda ghadabuhu, ketika kemarahan Allah memuncak, artinya Allah sangat marah kepadanya. Maka apa yang terjadi? Wakala bihi syaitanan, Allah wakilkan kepadanya setan. Masya Allah, hadirin para pemirsa, Allah wakilkan kepadanya syaitan. Dengan kata lain, Allah cuci tangan untuk mengawasi orang itu. Lalu Allah percayakan, Allah wakilkan, Allah kirimkan setan sebagai delegasi khusus bersama orang itu. Ya, ini kalau dalam kalimat kita, kalimat-kalimat imajiner ya, sampai setan bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa engkau kirim aku kepada orang yang engkau murkai ini? Lalu apa jawab Allah? Sudahlah setan, kamu nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak protes. Aku wakilkan kamu untuk bersama dia. Lalu apa kata setan? Siap perintah ya Allah. Tapi mohon izin, tugas saya apa ya Allah? Setan bertanya. Nah, para pemirsa, sebelum kita lanjut, apa saja tugas setan? Ya, di sini saya ingatkan kepada para pemirsa, terutama yang baru bergabung, untuk
memberikan subscribe ya, di channel ini, dan juga bisa bertanya. Silahkan ditulis di kolom komentar, dan insya Allah semua pertanyaan kita tampung dan akan kita bahas di video-video berikutnya. Baik, mari kita lanjut kembali ya. Apa tugas setan yang mana telah mendapatkan tugas khusus dari Allah Subhanahu wa taala? Wakala bi syaitanan. Yang pertama, tugas setan adalah yubariku lahu fihi, memberikan keberkahan kepadanya di dalam rizki itu. Masya Allah, para pemirsa. Maka kita lihat rezekinya nambah terus, makin banyak, makin mudah. Ya karena dibantu oleh setan yang memang sudah Allah tugaskan khusus kepada orang tadi itu. Lalu tugas yang kedua setan, wayashabuhu, dan menemaninya. Sudah rezekinya banyak ya kan, meningkat terus, lalu setan terus mendampinginya kemanapun dia pergi. Setan selalu ada menjadi temannya. Berikutnya, tugas yang ketiga setan, wa yusghiluhu bidunya 'aniddin, dan membuatnya sibuk dengan urusan-urusan dunia yang jauh dari agama. Subhanallah, hadirin para pemirsa. Jadi setan memberikan keberkahan, lalu menemani, dan lalu membuatnya sibuk dengan urusan-urusan dunia yang jauh dari agama. Kalau berbisnis, udah masuk waktu sholat, dia sayang. Nanti dulu, masih banyak waktu. Ditunda-tunda sampai akhirnya tidak sholat karena jauh dari agama. Ini sinkron dengan wasiat sebelumnya ya, wasiat yang ketiga kemarin yang sudah kita bahas. Waman akala harama, kata Rasulullah, barang siapa yang makan makanan yang haram, mata qalbuhu, hatinya mati. Wa khafa diluhu, lemah agamanya. Wa dha'ufa yaqinuhu, dan lemah keyakinannya. Ini kesibukan dunia membuat dirinya lalai ya, jauh dari agama karena hatinya mati. Kemudian lemah ini agamanya dan juga lemah keyakinannya. Na'udzubillahi min dzalik. Tugas berikutnya setan setelah membuat orang itu sibuk dengan urusan dunia, wa yusahilu lahu umurad dunyahu, membuat baginya mudah urusan-urusan dunia. Masya Allah, para pemirsa. Setelah dibuat sibuk dunia, ya, harta dunia sepertinya mudah bagi orang itu. Bisnis, suap sana, suap sini, aman dan goal. Kemudian usaha apa lagi? Mudah sekali. Mudah tembusnya. Sehingga uangnya semakin banyak. Dan sepertinya berkah. Ya memang berkah. Namun keberkahan itu datang dari setan. Maka tugas berikutnya setan adalah apa? Wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Taruhlah ketika orang itu tiba-tiba dalam hatinya sedikit khawatir bahwa dia semakin jauh dari agama. Waduh, bagaimana ya? Saya semakin malas beribadah. Maka setan tidak mau kalah di sini. Wa yaqulu, ngomong dia. Allahu ghafurur rahim. Tenang aja, Pak. Tenang aja, friends. Allahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Jadi setan membisiki, menghilangkan kekhawatiran dia itu. Sehingga akhirnya apa? Dia semakin tenang. Oh iya, nggak apa-apa. Toh Tuhan maha pengampun lagi maha penyayang. Kata setan, nanti malam udah kamu istighfar 3 kali ya. Habis dosamu katanya. Sehingga dibuat mudah urusan agama.
Akhirnya orang itu semakin meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini luar biasa sekali ya. Ketika Allah murka atau marah kepada seseorang, maka Allah malah kirim kepadanya rizki. Namun rizki itu berasal dari harta yang haram. Sehingga cara mendapatkannya pun dengan cara-cara yang haram. Fa'idhastadagodobu alaihi, dan ketika kemarahan Allah memuncak atau sangat marah kepadanya, Allah wakilkan kepadanya setan. Apa tugas setan? Yang pertama, untuk memberikan keberkahan kepadanya di dalam rizki itu. Lalu, washabuhu, menemaninya terus di sepanjang harinya. Setelah itu, membuat orang itu sibuk dengan urusan-urusan dunia yang jauh dari agama. Lalu membuat urusan-urusan dunianya mudah baginya. Dan setelah itu setan ngomong, tenang aja mas, Allahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Terima kasih telah menyimak. Insya Allah akan kita lanjut pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.